sudah ada tiga narasumber pada sore hari ini dan selama 1 jam ke depan kerabat realita bisa juga menyimak berbagai perbincangan atau diskusi kita pada sore hari ini dan bisa mengajukan juga beberapa pertanyaan kepada narasumber kita di live chat kolom komentar YouTube Realita Official. Sebelumnya kerabat realita, kita perkenalkan dulu tiga narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Hanafi SHMH selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan. Ada juga Bapak Abdullah Saidi selaku Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Pamekasan. Dan terakhir ada Bapak AKP Sri Sugiarto dari Polres Pamekasan. Kita sapa dulu tiga narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Ya, kerabat realita, kita akan membahas tentang kesiapan Divisi Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan jelang Pilkada Serentak Pamekasan 2024. Di Pilkada kali ini, kerabat realita ini sudah Hamin 4 terhitung pada tanggal 23 November untuk menuju tanggal 27 November 2024, tepatnya pada hari Rabu mendatang. Kita akan melakukan gelaran Pilkada secara serentak di Pamekasan di tahun 2024 kali ini. Selanjutnya kerabat realita kita akan bahas lebih dalam lagi tentang berbagai persiapan-persiapan kali ini dari Divisi Hukum, ada juga dari Bawaslu, ada dari KPU dan juga dari Polres Pamekasan. Nah, kita ke satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin dari KPU Pamekasan diwakili oleh Bapak Hanafi nih Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana persiapan dalam menjelang H-4 Pilkada di Pamekasan sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan 2024 ini per hari ini tadi pagi kita sudah melakukan apel pendistribusian logistik secara serentak se-Jawa Timur. Jadi itu menandakan bahwa kita sudah siap untuk melakukan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Tidak boleh tidak ya, KPU itu harus bekerja keras penuh waktu agar bagaimana terlaksanaannya pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan dengan baik. Baik, dari Bawaslu selaku pengawas dari pemilu atau pilkada tempatnya di tahun 2024 ini seperti apa Pak Abdullah Saidi persiapannya menjelang H-4 pilkada? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kami dari Bawaslu sudah mempersiapkan secara matang, terutama membentuk pasukan-pasukan ketua tingkat bawah seperti petugas PPDS sudah dilantik beberapa waktu yang lalu sebanyak 1.270 orang, dan kami memberikan pemahaman kepada semua
sebelumnya Pamekasan masuk istilah dari pihak dari penelitian baik dari pihak kepolisian, dari pengamat, Pamekasan masuk rawan. Tetapi sampai saat ini Kabupaten Pamekasan alhamdulillah aman dan kondusif. Ini kerja keras dari semua kalangan, semua pihak. Mudah-mudahan sampai nanti di pelaksanaan pilkada berakhir kita tetap aman dan kondusif. Mungkin itu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah Saidi dari Bawaslu Pamekasan. Kita juga tanyakan bagaimana sejauh ini persiapan menjelang H-4 Pilkada di Pamekasan kepada pihak kepolisian, tepatnya dari Polres Pamekasan yang diwakili oleh Bapak AKP Sri Sugiarto. Silakan Pak Sri. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya diucapkan selamat sore kepada seluruh pendengar Realita FM dimanapun Anda berada. Jadi kami Polres Pamekasan sebagai tim sektor keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tentu saja dibantu dengan TNI dan unsur terkait lainnya. Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang pada intinya untuk menjaga harkat Tipmas di wilayah hukum Polres Pamekasan. Di antaranya seperti kita melaksanakan calling system, kemudian patroli cipta kondisi, dan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung terciptanya harkat Tipmas di Pamekasan. Baik, kita boleh tahu seperti apa ini Bapak-Bapak yang hadir pada sore hari ini tentang tugas dan juga wewenang dan sejauh mana batasan-batasan yang dimiliki oleh masing-masing sektor ini, baik KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian dalam hal menciptakan pilkada yang damai dan juga kondusif di Pamekasan. Kita mulai dari KPU sebagai penyelenggara. Ya, terima kasih. Jadi KPU itu merupakan di tahun 2024. Kenapa dengan demikian? Karena KPU sebagai pelaksana teknis. Tentunya KPU itu melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Selama ini alhamdulillah kami berjalan dengan baik sesuai koridor hukum. Karena tidak berjalan dengan tidak melaksanakan perintah perundang-undangan itu bisa menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan tidak kondusifnya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan 2024 ini. Kalau tupoksi Ketua Divisi Hukum ini bertanggung jawab ya, terhadap persoalan-persoalan yang kemudian akan menimpa teman-teman KPU ke bawah. Nah, itu bertanggung jawab dalam artian punya kewenangan untuk melakukan advokasi, pendampingan hukum. Tuh. Kemudian ada dugaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksana di internal kami ke bawah terutama, baik itu sifatnya laporan langsung kepada KPU atau aduan dan semacamnya, maka divisi hukum itu punya kewenangan untuk melakukan kajian. Nah, apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah itu melanggar dengan peraturan perundang-undangan? Tentunya titik tekannya kalau di kita itu kepada peraturan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, selain itu kami juga punya tanggung jawab nanti sebagai divisi hukum untuk menyiapkan diri apabila KPU menjadi termohon di Mahkamah Konstitusi. Termohon di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau nanti KPU menjadi termohon di Mahkamah Konstitusi atau bahasa lain
maka leading sektornya adalah divisi hukum. Jadi divisi hukum ini kalau bahasanya sebagai selimut dari lembaga KPP, selimut, kemudian ada yang lebih menarik lagi bahasanya di teman-teman di bawah itu bagian bersih-bersih lah kira-kira, dalam artian membersihkan nama baik yang dituduh begini-begini, maka dengan adanya divisi hukum bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini loh sebenarnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kerabat realita, kita akan lanjutkan talk show kita pada sore hari ini dan beberapa pertanyaan masih terus kita akan diskusikan pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk kerabat realita, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Baik, terima kasih kerabat Realita karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa tentunya dalam rangkaian talk show interaktif pada sore hari ini di Sabtu 23 November 2024. Dan kerabat Realita, rangkaian talk show pada hari ini membahas tema mengenai kesiapan Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengamanan jelang Pilkada Serentak Pamekasan 2024. Dan di studio sudah ada Bapak Hanafi SHMH selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan. Ada juga Bapak Abdullah Saidi selaku Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Pamekasan, serta ada Bapak AKP Sri Surugiarto dari Polres Pamekasan. Dan kerabat Realita, kita ingatkan kembali, selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini bisa juga Anda tonton dan Anda simak di streaming YouTube Realita Official. Kerabat Realita, Anda bisa juga menanyakan beberapa hal di live comment atau live chat kami di YouTube kami Realita Official, serta kerabat Realita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dibahas langsung di studio pada sore hari ini oleh 3 narasumber kita kerabat. Ya kerabat Realita, tadi Pak Hanafi dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan sudah menjelaskan tentang beberapa tugas dan juga wewenang dari sektor yang diampunya yakni dari KPU Pamekasan ya Pak ya, untuk menciptakan pilkada yang damai dan juga kondusif. Dan tentunya kita juga akan menanyakan beberapa tugas dan juga wewenang dari masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Kita ke Bawaslu, ada Bapak Abdullah Saidi. Pak Abdullah Saidi, seperti apa nih Pak tugas dan wewenang dari Bawaslu Pamekasan dalam hal persiapan dan juga pelaksanaan pilkada di 2024 di tahun ini Pak? Silakan Pak Saidi. Baik, terima kasih. Kami Bawaslu Kabupaten Pamekasan punya kewenangan dan tugas sebagai pengawas baik pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu pengawasan itu sendiri ada melakukan pencegahan dan melakukan penindakan. Itu yang disebut dengan pengawasan. Kami mengawasi secara maksimal baik di tingkat Bawaslu Kabupaten sampai tingkat bawah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh KPU, peserta pemilu, peserta pilkada maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan pengawasan setiap tahapan, baik dari data pemilih, dari masa kampanye, termasuk di hari tenang, besok 3 hari ke depan, kami melakukan pengawasan secara maksimal, termasuk nanti di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Ini kami Bawaslu harus bisa memastikan bahwa pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kami juga meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pilkada. Karena pasukan kami di tingkat kabupaten ada 5 komisioner, di tingkat kecamatan ada 3 panwascam, di tingkat desa cuma ada 1 orang, dan di setiap TPS ada 1 orang. Gak mungkin ini bisa melakukan pengawasan maksimal kalau tidak dibantu dari semua pihak, termasuk masyarakat. Kami juga memerintahkan besok di hari tenang jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Masa tenang ini tidak ada kegiatan-kegiatan seperti kampanye, money politik. Ini harus betul-betul diawasi oleh Bawaslu sampai tingkat bawah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdullah Saidi. Kita ke pihak kepolisian. Pak Sri, seperti apa tugas dari kepolisian dalam melakukan pengamanan tentunya jelang Pilkada Serentak Pamekasan 2024 yang sekarang sudah tinggal 4 hari lagi nih dari sekarang Pak Sri? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kami Polres Pamekasan sebagai tim pengamanan ya, kita intinya adalah menciptakan Kamtipmas yang kondusif ya. Jadi kita
jaga Kamtibmas itu agar tetap kondusif, ya diantaranya tadi sudah saya sebutkan dengan kita lakukan calling system, patroli, kemudian juga himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas yang berada di masyarakat terbawah, desa-desa, dan juga kita tugas pokoknya adalah melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kita bersama dengan Bawaslu. Jadi apabila ada pelanggaran pemilu, nantinya silakan melaporkan ke Bawaslu, dan setelah dikaji oleh Bawaslu dan masuk dalam pelanggaran, lagi akan ditindaklanjuti oleh Gakumdu Polres Pamekasan. Kemudian tupoksi kita Polres Pamekasan atau Polri ini adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi kami siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang membutuhkan dalam rangka pilkada serentak ini. Tentu saja banyak nanti permasalahan-permasalahan mungkin menemui kesulitan dan butuh bantuan kita siap untuk melayani masyarakat yang menemukan kesulitan dan juga butuh bantuan dalam rangka mengikuti proses pilkada ini. Jadi kita harapkan pilkada nanti berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Utamanya kita ciptakan dulu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pamekasan. Baik, terima kasih Pak Asri. Kita ke Bawaslu nih, Pak Abdullah Saidi. Pak Saidi, bagaimana sebenarnya Bawaslu melihat sejauh ini sudah H-4 pelaksanaan pilkada, dan bagaimana tahapan dari awal penyelenggaraan pilkada ini? Apakah banyak ditemukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran baik segi kampanyenya ataupun APK-nya, atau kemudian dari tim-tim pemenangan paslon ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan gelaran pilkada? Apakah kemudian di Pamekasan persentasenya cukup tinggi atau cenderung aman, relatif kondusif nih Pak Saidi? Silakan. Baik, selama kami melakukan kewenangan mengawasi tahapan pilkada ini dari awal sampai saat ini, alhamdulillah berjalan lancar dan kondusif, walaupun sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada laporan-laporan dari masyarakat, tapi kami tetap proses. Apa itu terbukti atau tidak, kami dalam temuan maupun laporan masyarakat dibahas di Gakumdu. Gakumdu itu ada pihak Bawaslu, dari kepolisian dan kejaksaan itu. Tetapi intinya dari pelaksanaan tahapan yang sudah dilalui, alhamdulillah kondusif, masih aman gitu. Ini lebih tertib, lebih aman ketimbang pilkada sebelumnya, termasuk penataan APK. APK tidak ada keluhan dari masyarakat. Kalau pilkada sebelumnya banyak laporan terkait dengan APK yang melanggar itu. Sementara itu Pak, terima kasih. Baik, ini kan sudah mau memasuki masa tenang ya Bapak Saidi besok ya. Nah, untuk APK ataupun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim pemenangan paslon ini, apakah ada aturan khusus bahwa ketika sudah masa tenang harus dicabut, atau berbagai kegiatan-kegiatan untuk publikasi baik di media sosial dan sebagainya harus juga di stop, atau seperti apa kalau kita bicara aturan nih Pak Saidi? Baik, kami beberapa waktu lalu dalam melakukan pengawasan, sebenarnya tadi disampaikan harus melakukan pencegahan dan penindakan. Ditindak apabila ada pelanggaran, termasuk di hari tenang. Di hari tenang kami sudah mengeluarkan imbauan, termasuk ke KPU maupun ke peserta pilkada. Ini bagaimana terkait dengan APK, nanti di hari tenang betul-betul bersih.
tidak ada APK-APK, ajakan-ajakan di masyarakat. Karena di hari tenang harusnya tenang semuanya gitu. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi ada perubahan PKPU terkait dengan penertiban APK itu ranahnya KPU, Pak. Kalau sebelumnya Bawaslu, pilkada sebelumnya Bawaslu. Tapi saat ini peraturannya itu kewenangan dari KPU untuk membersihkan dan menertibkan APK itu sendiri. Tetapi kami dalam konteks APK tetap memberikan hasil pengawasan kami, di mana ada pelanggaran tetap kami sampaikan kepada KPU maupun instansi yang berwenang untuk menertibkan. Karena begini, APK-APK yang dipasang oleh peserta pemilu seharusnya diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu sendiri. Tetapi berapa pelaksanaan pilkada pemilu, para peserta atau tim itu tidak mau membersihkan sendiri. Mau tidak mau Bawaslu harus bertindak. Maka saya minta, karena ini ranahnya KPU terkait dengan penertiban dan pembersihan APK, mau tidak mau KPU harus bertindak apabila nanti semua pasangan calon tidak membersihkan APK itu. Dan saya sudah sampaikan ke KPU dan saya sudah memberikan imbauan kepada KPU maupun ke peserta pemilu. Itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah Saidi. Nah, ini bagaimana kemudian aksi begitu dari divisi hukum begitu berkaitan dengan beberapa tugas yang disebutkan tadi Bapak. Kalau tadi kita sempat membahas bahwa divisi hukum itu punya ranah begitu untuk melakukan advokasi hukum, melakukan kajian telaah dan melakukan ketika ada sengketa hasil pemilu nih Pak Hanafi. Nah, seperti apa peranan dari KPU sendiri ketika menghadapi berbagai situasi-situasi seperti itu? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan sahabat-sahabat Bawaslu benar bahwa kemarin memang ada saran perbaikan saran sarper ya kepada KPU bahwa ada beberapa APK ya yang kemudian perlu ditertibkan. Maka kalau yang berbau-bau pelanggaran administrasi maka rekomendasinya bisa ke KPU. Jadi KPU sudah melakukan kajian. Setelah melakukan kajian, apabila ada norma yang dilanggar maka KPU memanggil LO, LO dari tim pasangan calon yang kemudian akan menyampaikan ke tim masing-masing pasangan calon. Itu ada LO-nya masing-masing calon. Nah, kita sampaikan ke masing-masing pasangan calon. Nah, bagaimana dengan penertiban dan apa yang disampaikan teman-teman Bawaslu bahwa memang kewenangannya KPU. Nah, semampang atau sepanjang APK itu yang difasilitasi oleh KPU, maka itu kewenangan KPU. Jadi nanti malam kebetulan kita akan melakukan apel juga penertiban APK, tentunya yang difasilitasi KPU jam 12 lewat. Nah, jam 12 malam. Jam 12 malam lah, jam 12 malam nanti kita akan melakukan apel serentak penertiban APK yang difasilitasi oleh KPU. Tentunya KPU akan mengajak stakeholder terkaitnya untuk melakukan penertiban. Nah, kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait dengan penertiban alat peraga kampanye, termasuk di dalamnya adalah bersama Bawaslu.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke pihak kepolisian. Pak Sri, seperti apa kemudian adakah pemetaan-pemetaan bagi daerah-daerah yang disinyalir begitu punya tingkat kerawanan dalam pilkada kali ini dari sisi Polres Pamekasan? Dan kalau kita boleh tahu seperti apa dan berdasarkan apa Pak pemetaan itu kemudian dilakukan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dalam pilkada kali ini Polres Pamekasan menentukan tingkat kerawanan ya. Ada 3 klasifikasi di sini Mbak ya. Yang pertama adalah TPS kurang rawan, kemudian TPS rawan, dan TPS sangat rawan. Nah, TPS kurang rawan ini indikatornya, jadi TPS ini mudah dijangkau dengan transportasi yang ada. Kemudian dekat dengan pusat kota, pusat pemerintahan, baik kabupaten maupun kecamatan dan desa. Kemudian masyarakat cenderung bersikap demokratis, jadi cenderung tidak fanatik terhadap pilihannya. Dan di sini jumlah penduduk biasanya sedikit. Ini TPS kurang rawan. Kemudian TPS rawan ini karena TPS-nya terletak di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh sarana transportasi roda 4. Ini sangat sulit sekali. Seperti untuk pendistribusian logistik ini akan menjadi hambatan. Ya. Kemudian lokasi TPS berada di salah satu basis massa atau salah satu paslon, ini menjadi indikator juga. Kemudian adanya masyarakat yang masih fanatik terhadap tokoh, ini menjadikan TPS tersebut rawan. Dan jumlah penduduk yang banyak dan TPS berada dalam satu dusun, ini juga mengundang kerawanan. Kemudian untuk sangat rawan, ini lokasi TPS berada di lingkungan masyarakat yang sulit dijangkau baik dengan roda 2 maupun roda 4, sehingga menyulitkan pendistribusian logistik. Jadi kita harus ekstra hati-hati kalau sudah demikian. Tentu saja kalau tidak bisa dengan roda 2, ya kita harus berjalan kaki. Ini tentunya juga harus dibutuhkan tenaga yang ekstra dan sangat rawan nanti bila terjadi petugasnya ini tidak kuat kemudian terjatuh, ini bisa rusak logistik tersebut. Kemudian lokasi berada di lingkungan masyarakat yang masih temperamental, ya kolot, sehingga cenderung menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Kemudian adanya fanatisme masyarakat terhadap tokoh yang didukungnya. Kemudian ada sejarah konflik lokasi tersebut dan jumlah penduduk banyak dan TPS-nya berdekatan. Ini sangat mengundang kerawanan Mbak ya. Namun kami dari pihak Polres Pamekasan sudah mengantisipasi terhadap TPS atau lokasi TPS yang rawan dan sangat rawan ini dengan melakukan sosialisasi, pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, agar nanti dalam pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan aman dan kondusif, tidak ada perselisihan. Demikian Mbak. Baik Pak Sri, untuk kemudian pola pengamanannya seperti apa Pak Sri? Sekarang kan dikabarkan sudah proses pendistribusian logistik ya Pak, ya betul ya. Dan ada juga nantinya pada hari H dan saat selesai pemungutan suara. Seperti apa pola pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak Polres Pamekasan, utamanya untuk daerah yang sangat rawan tadi? Ya. Untuk pola pengamanan di TPS Pilkada serentak tahun 2024 di TPS sangat rawan, ini pola pengamanannya adalah 212. Artinya ini satu TPS dijaga oleh 2 Polri,
kemudian 2 linmas, jadi 212. Di sini terdapat 10 TPS Pak ya. Baik. 10 TPS yang sangat rawan di wilayah Pamekasan. Jadi total keseluruhan ada 20 Polri dan 20 linmas yang menjaga. Kemudian TPS rawan ini pola pengamanannya adalah 224, di mana 2 TPS dijaga 2 Polri dan 4 linmas. Ya, ini terdapat di 62 TPS. Kemudian TPS kurang rawan, ini pola pengamanannya adalah 2, 12, 24. Artinya 12 TPS dijaga 2 Polri dan 24 linmas. Dan 2612. Ya, ini 2612-nya ada 6 TPS ya, artinya tadi kalau 12 TPS dijaga 2 Polri, ini aja juga 6 TPS dijaga oleh 2 Polri. Jadi total keseluruhan TPS-nya ada 1270 TPS Mbak ya. Dengan daftar pemilih tetap ya 666.048 suara. Dan untuk kuat personil ya Mbak, ini dari Polri sendiri adalah 520 personil. Ya, personil Polres Pamekasan 465 personil, BK Polda Jatim 55 personil, dari Satbrimob ini 200 personil, kemudian 2 unit K9 Samapta Polda Jatim ini ada 8 personil, dan Limas 2.540 personil Pak. Demikian Pak. Baik, mereka semua bertugas dari pas pendistribusian sampai selesai pemungutan suara, apa saat hari H saja Pak Sri? Nah, jadi begini, untuk logistik tadi dari gudang logistik KPU sudah diantar ke PPK ya. Nah, nanti dari PPK ini akan didistribusikan ke PPS. Nah, ini menunggu dari petugas ya. Kami nanti hari Senin tanggal 25 November ini kita lakukan apel pergeseran pasukan. Kalau yang dari bantuan Polda Jatim sore ini datang, diapelkan dan langsung disebar ke polsek-polsek yang membutuhkan. Nah, untuk dari personel Polres sendiri itu tanggal 25 September nanti Senin 25 November pada hari Senin kita lakukan pergeseran Mbak. Kemudian tanggal 25 ini siang nyampe di Polsek, diapelkan oleh Kapolsek. Nantinya kalau nggak salah tanggal 26 hari Selasa untuk logistik geser dari ini ya, dari PPK ke PPS ya. Jadi tanggal 26 hari Selasa. Nah, jadi petugas ini bertugas dari ya hari Senin ini sudah bergeser ke TPS masing-masing. Jadi bergeser dari Polres ke Polsek atau ke kecamatan, nanti setelah di kecamatan diplotting ke wilayah tugasnya masing-masing. Nah, ini biasanya mereka teman-teman ini orientasi Mbak ya, mencari TPS yang di mana tempatnya dia bertugas. Karena kalau pas hari H mencari ini kesulitan ya, coblosannya sudah mulai, kita belum sampai di tempat kan gitu. Jadi kita orientasi, cek kondisi TPS sudah berdiri atau belum. Ini pada tanggal 26 hari Selasa. Nanti ketika hari H-nya kita sudah tinggal melakukan pengamanan. Jadi hari Rabu pencoblosan, insya Allah hari Kamis kita masih nunggu dari hasil penghitungan sementara ya. Kemudian kita insya Allah kalau kondusif pada hari Jumat mungkin sudah bergeser ke Polres kembali Pak. Demikian. Baik,
Kita bergeser ke KPU dan juga Bawaslu. Bapak, misal ya, ada kemudian ditemui sebuah disinyalir ada kecurangan dan ada ketidakpuasan dari paslon ataupun para pendukung paslon bahwa mereka menganggap bahwa ada kecurangan di situ. Nah, kemudian bagaimanakah kemudian skema atau pola yang bisa ditempuh untuk disampaikan kepada masyarakat ya Pak? Mungkin kalau tim pemenangan paslonnya sudah tahu nih alurnya harus bagaimana. Nah, kalau masyarakat kan mungkin masih awam begitu ketika mereka menemui bahwa ada kecurangan misal meskipun ini tidak kita inginkan, dan kemanakah kemudian harus melaporkan dan seperti apa, dan misal ada sengketa hasil pemilu ini seperti apa. Kita mulai dari KPU terlebih dahulu, nanti bisa disambung ke Bawaslu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini yang sangat penting sebetulnya, substansinya ada di sini, agar supaya pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Jadi setiap hal-hal yang sekiranya dianggap ada dugaan kecurangan, ada dugaan pelanggaran, saya harapkan masyarakat seluruh Pamekasan menggunakan alur yang sudah ada, ya. Dalam artian jangan memutus sendiri, jangan main hakim sendiri, gitu ya. Ada prosedurnya. Nah, kalau yang nangani pelanggaran terkait pelanggaran pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati ini, ya silakan ada Bawaslu. Ya, bisa melaporkan dugaan itu ke Bawaslu. Jadi kami terbuka kok, KPU terbuka artinya kalau memang harus ditindak ya kita siap. Jadi setiap ada hal-hal yang sekiranya melanggar dan itu dianggap melanggar ya kita bertindak tegas begitu, bertindak tegas. Nah, karena kalau enggak itu yang akan memicu konflik atau instabilitas gitu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, itu kalau saat proses Mbak ya. Saat proses. Atau nanti kalau sudah setelah hari H kemudian ditemukan ada banyak dugaan yang kemudian menurutnya begitu kan. Nah, menurutnya begitu. Nah, ya silakan, ada salurannya. Kalau terkait hasil ya silakan lakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi, melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti apabila KPU Kabupaten Pamekasan sudah menetapkan siapa-siapa yang sudah dianggap menang, kemudian tidak puas atas penetapan KPU gitu kan, ada dugaan ini dugaan itu dan semacamnya, ayo ada salurannya. Di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah setelah rekapitulasi di kabupaten, langsung melakukan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang akan menjadi termohon? Ya, yang akan jadi termohon kita pihak KPU. Nah, tentunya ini ranahnya divisi hukum. Kami sudah siap, terutama divisi hukum sudah siap untuk melayani ya, atau menjawab apa yang kemudian nanti menjadi dugaan-dugaan yang menurutnya ada dugaan yang kesana. Kita siap pada prinsipnya. Jadi begitu. Sehingga kalau dilakukan sesuai alur, sesuai jalur, insya Allah Pamekasan itu akan aman dan kondusif. Baik, dari Pak Saidi, dari Bawaslu Pamekasan sendiri seperti apa Pak? Baik, begini, dari Bawaslu sebenarnya memang apa yang disampaikan KPU ini ada jalur-jalurnya. Tetapi kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada itu betul-betul bersih, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan. Ini yang harapkan kami dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Makanya kami mempersiapkan secara matang dari jajaran kami, pasukan kami sampai tingkat bawah.
bagaimana pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bagaimana pilkada tidak ada kecurangan, tidak ada pelanggaran, dan termasuk hasil dari pengawasan Bawaslu sampai tingkat bawah ini nanti kalau ada pelanggaran atau kecurangan ini menjadi temuan Bawaslu. Dan juga apabila masyarakat menemukan kecurangan atau pelanggaran ini bisa dilaporkan ke Bawaslu. Ada istilah temuan dan laporan. Ini penting. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi dari semua tahapan sebenarnya, terutama nanti di pemungutan suara. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan itu. Yang terpenting bagaimana pilkada ini kondusif, aman. Tentunya apabila penyelenggara pemilu ini betul-betul netral atau menjalankan sebagai fungsinya secara tegas, termasuk Bawaslu, ini insya Allah kondusif, tidak memihak pada salah satu pasangan calon. Ini penting. Dan kami meminta kerjasama dari semua pihak. Kalau ada pelanggaran atau kecurangan segera dilaporkan kepada Bawaslu. Insya Allah kami akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu, Pak. Baik, kita masih akan kembali ke Rabar Realita, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Masih setia bersama dengan Nadia Clarissa di 89.1 Realita FM, Ragam Hiburan dan Informasi. Kami masih menemani Anda kerabat dalam rangkaian talk show bersama dengan KPU, Bawaslu dan juga Polres Pamekasan mengenai tema kesiapan Divisi Hukum Pengawasan dan Pengamanan jelang Pilkada Serentak Pamekasan 2024. Masih bersama Ayu di studio, hari ini ada Bapak Hanafi SHMH selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan, ada Bapak Abdullah Saidi selaku Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu, dan terakhir ada AKP Sri Sugiarto dari Polres Pamekasan. Kita izin bacakan beberapa komenan di YouTube ya Bapak. Dan ini kerabat Realita, beberapa komen yang masuk ke laman chat kami di YouTube kami Realita Official. Ya, ada dari akun video random. Adakah nomor untuk pengaduan pemilu? Apa harus datang langsung ke kantor Bawaslu? Nah, ini bisa dijawab langsung oleh Pak Abdullah Saidi. Silakan Bapak. Baik, sebenarnya pengaduan itu bisa online, tetapi lebih memperjelas dan biar tidak bolak-balik, kami menyediakan posko pengaduan, menerima laporan 24 jam. Di sana sudah tersedia dari petugas-petugas penerima laporan. Tetapi kami sarankan harus cukup syarat formil dan material. Ini penting untuk bagaimana nanti laporannya bisa diregistrasi. Itu Mbak. Baik, ada juga dari akun Nita Yulia. Bagaimana jika di tempat pemungutan suara nanti ditemui ada kecurangan yang sistematis? Bagaimanakah cara melaporkannya? Ini Bawaslu ya Pak ya, atau ini KPU wewenangnya? Sama. Silakan, berarti dua-duanya yang jawab ini. Baik. Kalau nanti di pemungutan suara ada kecurangan atau pelanggaran, bisa langsung disampaikan ke PTPS, petugas pengawas di tingkat TPS. Itu ada nanti, per TPS ada pengawas di tingkat TPS ini. Langsung disampaikan, termasuk kecurangannya, pelanggarannya apa, bisa disampaikan. Nanti pasukan kami akan melakukan semacam membuat POM A nanti, hasil dari pengawasan termasuk aduan-aduan baik dari masyarakat atau tim atau saksi bisa disampaikan ke petugas kami di tempat pemungutan suara, yaitu PTPS. Mungkin itu Pak. Baik, dari KPU bisa menanggapi Bapak? Ya, sebetulnya poin itu sudah saya sampaikan tadi di sesi sebelumnya. Kalau terkait proses saat pelaksanaan, monggo ke Bawaslu atau ke tingkatannya di bawah secara hierarkis. Tetapi kalau kemudian terkait hasil ya ditemukan sistematis, monggo silahkan Bapak Ibu melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Itu kalau dari pasangan calon. Nah, kalau dari masyarakat biasa ya ke Bawaslu, karena yang punya kewenangan menangani pelanggaran itu Bawaslu. Ya, kita kalau KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Isra Wahyudi. Ini bukan pertanyaan sih Bapak ke bawahnya. Mudah-mudahan Pilkada Kabupaten Pamekasan berjalan aman, lancar dan juga kondusif. Amin. Ada dari akun Syafira Elwes. Semoga Pilkada kali ini aman dan jujur serta adil. Selamat bertugas KPU, Bawaslu dan Polres Pamekasan. Ada juga dari akun Ribut Karyawan Santoso. Semoga Pilkada Pamekasan serentak aman, lancar, kondusif. Dan terakhir ada juga salam sehat untuk kita semua, terutama untuk para narasumber luar biasa. Semoga dilancarkan tugasnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak, mungkin closing statement dari masing-masing, ada KPU, Bawaslu dan juga pihak kepolisian atau Polres Pamekasan tentang bagaimana Pilkada Serentak Pamekasan 2024 ini bisa sama-sama
bersinergi, kolaborasi juga berbagai sektor ini supaya bisa damai dan juga kondusif. Silakan. Kita mulai dari KPU terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya mengajak seluruh warga Pamekasan agar bersama-sama di tanggal 27 November 2024 melakukan atau mendatangi TPS masing-masing untuk memilih masing-masing pasangan calon sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan visi misi dan program kerja. Tentunya saya berharap masyarakat Pamekasan jangan sampai golput, karena golput itu bukan sebuah solusi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asri dari pihak kepolisian. Ya, terima kasih. Kami dari Polres Pamekasan menggarisbawahi dari closing statement dari KPU. Jadi benar kita tanggal 27 November ya, yang punya hak pilih silakan datang. Kemudian tentukan pilihan. Kalau kita memang berbeda tapi adalah satu tujuan ya, karena perbedaan ini adalah indah, di mana keindahan ini untuk mencapai kedamaian. Jadi kami dari pihak keamanan ingin situasi di wilayah hukum Polres Pamekasan tetap aman dan kondusif sampai nanti pejabat bupati maupun wakil bupati yang terpilih dilantik dan menjadi pemimpin di Kabupaten Pamekasan. Mari kita sama-sama jaga Harkam Tipmas di lingkungan kita masing-masing ya, diawali dari keluarga kita. Di lingkungan keluarga kita rukun, damai, tentram, tenang, kemudian melebar ke lingkungan kampung kita, kemudian desa, kecamatan, dan Pamekasan insya Allah aman kondusif. Kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Terakhir Pak Abdullah Saidi dari Bawaslu, silakan. Baik, kami Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdoa bagaimana pelaksanaan pilkada yang akan datang betul-betul kondusif, aman, dan sukses. Siapapun yang nanti terpilih, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nanti kami juga minta kepada masyarakat untuk berperan aktif untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada ke depan, terutama nanti di hari pemungutan suara. Jangan sampai ada kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, saya sampaikan semakin banyak orang mengawasi pelaksanaan pilkada, maka semakin baik hasil dari pilkada itu sendiri. Sesuai dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerabat realita, kita ingatkan kembali bahwa di tanggal 27 November 2024 kelak akan dilaksanakan Pilkada Serentak Pamekasan 2024. Jangan sampai lewatkan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin di Kabupaten Pamekasan dan juga gubernur ya Pak ya di tahun 2024 ini. Dan kerabat realita, terima kasih banyak karena sudah setia bersama dengan Yuda Clarissa dalam talk show interaktif kita dengan tema kesiapan Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengamanan jelang Pilkada Serentak Pamekasan 2024. Terima kasih juga narasumber kita Bapak Hanafi SH MH, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan, Bapak Abdullah Saidi selaku Koordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu, serta terakhir ada Bapak AKP Sri Sugiarto dari Polres Pamekasan. Ayuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.